Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 2 gambaran umum sistem operasi lanjutan. Dosen pengampu Muhammad Andri, SPD MT. Nama Fadila, NIM 203433006, mata kuliah Sistem Operasi, kode seksi 2021 13430025. Yang pertama, 2.3 hasil utama. Itu pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Kompleks ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal berupa persaingan agar dapat memenuhi tujuan, kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Di sini terdapat 5 buah perlahan intelektual dalam sistem operasi. Yang pertama itu proses. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, proteksi informasi dan keamanan. Yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Yang kelima yaitu struktur sistem. Lanjut. Proses. Dalam proses dapat didefinisikan dalam beberapa hal, yaitu pertama, program yang sedang dieksekusi. Yang kedua, jiwa yang dianimasikan atau sebuah program. Yang ketiga, entity yang dapat di-assign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor. Yang keempat, suatu unit dari karakteristik oleh sekunder. Thread tunggal pada eksekusi, struct langsung, kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Masih dalam proses, di sini terdapat tiga arahan perkembangan sistem komputer. Yang pertama itu tentang konsep multiprogramming. Seperti yang kita ketahui, multiprogramming dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkat input-output termasuk perangkat penyimpan tetap dalam keadaan sibuk untuk memperoleh esensi yang maksimum. Yang kedua tentang general purpose time sharing. Tujuan utamanya adalah agar responsif terhadap kebutuhan pada pengguna dan saat ini. Dengan alasan biaya, mampu menunjang pengguna yang berjumlah banyak secara simultan. Yang ketiga yaitu trusting processing system. Itu sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database. Lanjut. Masih dalam proses, di sini 4 sebab terjadinya error. Yang pertama, sinkronisi yang salah. Yang kedua, multiple execution yang gagal. Yang ketiga, operasi program non-determinate. Yang keempat, deadlock yaitu program yang berhenti. Selanjutnya masih dalam proses juga. Di sini untuk memonitor dan mengontrol bermacam program yang dilakukan eksekusi dalam prosesor. Konsep proses dapat dijadikan dasar. Hal tersebut kita dapat menganggap bahwa prosesor terdiri atas 3 komponen. Yang pertama, program yang executable. Yang kedua, data terkait yang diperlukan oleh program seperti variabel, ruang kerja, buffer, dan lain-lain. Yang ketiga, konteks eksekusi program tersebut. Ya, yang B, manajemen memori. Sistem operasi memiliki 5 tanggungan dalam manajemen penyimpanan. Yang pertama, isolasi proses. Itu untuk mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data dan memori. Yang kedua, alokasi otomatis dan manajemen, yaitu mengalokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. Yang tiga, dukungan pemrograman modular, itu membuat dan menghapus modul-modul program yang mengubah ukuran modul secara dinamis. Yang keempat, proteksi dan kontrol akses, yaitu penggunaan memori secara bersama-sama. Yang kelima yaitu penyimpanan jangka lama. Itu pengguna aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam jumlah relatif lama. Lanjut.
Masih manajemen memori. Di sini memori, pengertian dari memori virtual itu suatu fasilitas yang dapat memungkinkan program dapat menunjuk memori berdasarkan sudut pandang logika tanpa mempertimbangkan jumlah memori utama yang tersedia secara fisik. Di sini dapat kita lihat pengamatan memori virtual, proses, lanjut, itu memori manajemen unit, langsung ke main memory, lalu secondary memory, balik lagi. Di sini bisa kita lihat itunya, gambarnya. Yang C, proteksi informasi dan keamanan. Dalam sistem operasi, proxy dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, pengontrolan akses, yaitu berkaitan dengan pengaturan akses pengguna sistem operasi keseluruhan, subnet atau dan data. Yang kedua, pengontrolan aliran informasi. Sesuai dengan namanya, mengontrol aliran itu yaitu mengatur aliran data dalam sistem dan mengantar ke para penggunanya. Yang ketiga itu sertifikasi, itu berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubung dengan spesifikasi dan bahwa mekanisme tersebut dapat menerapkan pijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. Yang D, penjadwalan manajemen sumber daya. Setiap kebijakan lokasi daya dan memerlukan 3 faktor. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, responsif. Yang tiga, efisiensi. Struktur sistem. Struktur sistem berbentuk hierarki, yaitu sistem operasi modern membedakan fungsi berdasarkan kompleksitas, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraknya. Secara umum lapisan di sini kita membawa sistem dengan susunan tingkatan. Itu setiap tingkatan memerlukan subnet tertentu yang diperlukan oleh sistem operasi. Lapisan tersebut tergantung pada lapisan yang lebih rendah. Lanjut. 2.4 karakteristik sistem operasi modern. Di sini dalam pendekatan dan elemen rancangan itu terdapat golongan-golongannya. Pertama yaitu arsitektur microcorner, yang kedua multi-threading, yang ketiga multiprocessing simetris, yang keempat sistem operasi distribusi, yang kelima rancangan berfungsi objek. Kita akan membahas tentang arsitektur microcorner. Di sini arsitektur microcorner hanya mendesain beberapa fungsi penting saja ke corner, termasuk diantaranya ruang alamat, interpersonal communication atau IPC, dan penjadwalan dasar. Yang kedua, kita akan membahas tentang multi-threading. Multi-threading adalah teknik di mana suatu proses untuk mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan antara thread dengan proses. Ya, thread itu saluran kerja yang dapat dikirim, sedangkan proses itu kumpulan sebuah thread atau lebih. Dapat bedakan di sini, thread itu saluran kerja, yang proses itu kumpulan dari threads. Selanjutnya tentang Systematic Multiprocessing atau SMP. Di sini SMP dinamakan berbagai sistem komputer Southern yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah mikroprosesor. Yang kedua, mikroprosesor tersebut menggunakan memori utama dan fasilitas input-output secara bersama. Yang ketiga, semua prosesor dapat dilakukan fungsi yang sama atau disebut dengan simetrik. Masih materi simetrik multiprosesor atau SMP. Di sini kita melihat kelebihan dari SMP dalam arsitektur uniproses. Yang pertama, kinerjanya. Kinerja di sini apabila satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh komputer dapat diorganisasi sehingga beberapa bagian pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara paralel.
maka sebuah sistem dengan prosesor jamak akan menghasilkan nilainya lebih besar dibandingkan sistem prosesor tunggal. Yang kedua, ketersediaan. Dalam satu multiprosesor simetrik karena seluruh prosesor dapat dilakukan fungsi yang sama, kegagalan sebuah prosesor tidak akan menghentikan bensin, namun sistem akan tetap terus berfungsi dengan kinerja yang berkurang. Yang ketiga, pertumbuhan. Seorang pengguna dapat meningkatkan kinerja sebuah sistem dengan menambahkan sebuah prosesor tambahan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.